Hai semuanya, perkenalkan, saya Purnaka Sedu dari kelas E semester 4 dengan NIM 230114080. Baik, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 kemampuan, yaitu kemampuan koneksi, kreatif, dan juga kemampuan kritis. Jadi yang saya akan bahas di sini yaitu pengertian, indikator, dan juga contoh dari masing-masing kemampuan. Yang pertama di sini ada kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi adalah kemampuan untuk menghubungkan atau mengaitkan konsep, informasi, dan pengalaman dari berbagai sumber atau situasi untuk membangun pemahaman yang lebih luas. Ini mencakup penerapan pengetahuan yang sudah dimiliki pada konteks baru atau kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikut ada indikator penilaian kemampuan koneksi. Nah, yang pertama di sini ada menghubungkan pelajaran dengan pelajaran lain. Jadi di sini anak mampu melihat bagaimana pelajaran yang satu ada hubungannya dengan pelajaran lain. Contohnya, menghitung jumlah pohon di taman itu dalam mata pelajaran matematika sambil menjelaskan pentingnya pohon bagi lingkungan di mata pelajaran IPA. Yang kedua ada menggunakan pelajaran untuk membantu di kehidupan sehari-hari. Di sini anak dapat memakai apa yang sudah dipelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan pengukuran saat membantu membuat kue di rumah. Dan yang ketiga ada menghubungkan pengalaman sendiri dengan pelajaran. Jadi di sini anak bisa menceritakan pengalaman yang pernah dialami dan mengaitkannya dengan pelajaran. Misalnya cerita saat ke kebun binatang dihubungkan dengan pelajaran tentang hewan. Dan yang keempat ada menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas. Di sini anak dapat menggunakan informasi dari buku, cerita guru, atau pengalaman sendiri untuk menjawab pertanyaan. Nah, contohnya menggabungkan penjelasan di kelas dan pengalaman menanam pohon untuk membuat cerita tentang pentingnya tumbuhan. Berikut ada contoh soal untuk penilaian kemampuan koneksi. Di sini soalnya yaitu bagaimana prinsip rantai makanan dalam ekosistem atau biologi dapat digunakan untuk menjelaskan ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam. Jadi di sini prinsip rantai makanan menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Demikian pula manusia saat bergantung pada sumber daya alam sebagai bagian dari ekosistem untuk kebutuhan makanan, energi, dan kehidupan sehari-hari. Jika salah satu elemen dalam rantai makanan atau ekosistem terganggu, maka keseimbangan alam ikut terpengaruh, yang pada akhirnya juga berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Baik, yang berikutnya ada kemampuan kreatif. Nah, kemampuan kreatif ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan original, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mengembangkan solusi atau konsep yang inovatif dan unik. Nah, kemampuan ini penting untuk menghadapi tantangan di berbagai situasi, baik dalam pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari. Baik, yang berikut ada indikator. Di sini indikator dibagi menjadi 4 indikator. Yang pertama ada munculnya ide baru yang original. Di sini anak mampu menciptakan sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya. Misalnya membuat cerita dengan alur yang tidak biasa. Yang kedua ada melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini anak mampu memberikan solusi dengan cara yang tidak umum atau mencoba mencari ide dari perspektif yang lain. Yang ketiga ada menggabungkan beberapa ide untuk menciptakan sesuatu yang unik. Nah, di sini anak dapat mengkombinasikan berbagai ide sederhana menjadi ide yang kompleks dan bernilai. Yang keempat, menawarkan pendekatan yang tidak biasa untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini anak mencari cara baru untuk memecahkan masalah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Baik, untuk contoh soalnya, di sini ada soal, bayangkan kamu diminta untuk membuat mainan dari barang-barang bekas di rumah. Sebutkan ide mainan yang kamu buat dan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini jawabannya, saya akan membuat robot mini dari kardus bekas. Saya akan menggunakan kardus sebagai badan robot, tutup botol sebagai roda, dan sedotan sebagai tangan robot. Nah, robot ini bisa didorong-dorong seperti mobil mainan. Untuk menghias, saya akan memakai kertas, warna, dan spidol agar robot terlihat lebih menarik. Baik, yang berikutnya ada kemampuan kritis.
Di sini kemampuan kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen atau data secara logis, serta membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan bukti yang valid. Kemampuan ini membantu seseorang membedakan fakta dari opini dan berpikir secara rasional sebelum bertindak. Selanjutnya ada indikator. Di sini indikator dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mampu mengidentifikasi fakta dan opini. Di sini Anda dapat membedakan mana informasi yang benar-benar berdasarkan fakta dan mana yang hanya pendapat atau opini. Dan yang kedua, menganalisis informasi secara mendalam. Di sini Anda dapat memahami isi informasi dengan detail dan mencari hubungan antara data-data yang diberikan. Yang ketiga, menyusun argumen yang logis berdasarkan bukti penjelasan. Di sini, anak dapat menyampaikan pendapat yang masuk akal berdasarkan fakta atau data yang mendukung, dan yang terakhir menilai keandalan sumber informasi. Di sini, anak mampu mengevaluasi apakah sumber informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Yang berikutnya ada contoh soalnya. Jadi soalnya di sini dalam sebuah artikel disebutkan bahwa menggunakan gawai selama lebih dari 4 jam sehari dapat menurunkan konsentrasi belajar anak. Bagaimana cara kamu memastikan bahwa pernyataan ini benar atau tidak? Nah, jadi di sini jawabannya saya akan memeriksa apakah artikel tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, misalnya situs pendidikan atau penelitian ilmiah. Selanjutnya, saya akan mencari penelitian lain yang membahas efek penggunaan gawai terhadap konsentrasi belajar untuk membandingkan hasilnya. Saya juga akan pertimbangkan faktor lain seperti jenis aktivitas di gawai, belajar atau bermain yang dapat memengaruhi konsentrasi anak. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.